Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kedua daripada KD 31, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat berakar dan logaritma. Pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai konsep bilangan berpangkat. Sekarang masuk lagi konsep bilangan berakar atau yang disebut dengan bilangan irasional. Baiklah, akan kita lihat pertama sifat-sifat bilangan berakar. Sifat bilangan berakar itu di mana A akar pangkat N. A akar pangkat N sama dengan A pangkat seper N. Ini sifatnya. Kemudian B A akar pangkat N dikali B akar pangkat N. Asal akar pangkatnya sama di akar, nanti A-nya, A dan B bisa dikalikan, disatukan pangkatnya karena dia sama. Ini sama N. Jadi pangkatnya bisa dijadikan satu. Kemudian C, A akar pangkat N per B akar pangkat N. Karena pangkatnya juga sama, ini bisa dijadikan satu. Seperti yang terlihat, ini dipecah lagi A pangkat seper N, B pangkat seper N, A pangkat seper N, B pangkat seper N. Kemudian sifat yang D, pangkat akarnya bertingkat. A akar pangkat N, berarti 2 kali akarnya, berarti N dikalikan sehingga dia menjadi seper A pangkat N per N karena pangkatnya 2 kali. Kemudian yang sifat E akarnya juga bertingkat 2 kali, kemudian pangkatnya juga 2 kali dalam satu akar yang bersamaan, sehingga A akar pangkat N ini dia, kemudian A akar pangkat N ini dia, sehingga bisa dikalikan pangkatnya A seper N dikali M. Contoh, kita lihat dari sifat yang pertama, A 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 4. Sama dengan 3, 4 bagi 4 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, 2A akar pangkat 3. Ini sama dengan 2A pangkat 1 per 3. 1 per 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 1 per 3 dikali A pangkat 1 per 3. Ini kedua-duanya punya pangkat 1 per 3. Kemudian kita lihat yang nomor C, 2 per 3 akar pangkat 5 sama dengan 2 per 3 pangkat 1/5. Ini dipecah lagi sama dengan 2 pangkat 1/5 dibagi 3 pangkat 1/5. Lanjut, kita lihat nomor D. 3 akar pangkat 3 akar pangkat
4. Ini menjadi 3 pangkat 1/3 pangkat 1/4 sama dengan 3 pangkat 3 kali 4 sama dengan 3 pangkat 1/12. Itu dari sifat-sifat bilangan berakar atau bilangan irasional. Kemudian kita lihat yang pertama sifat-sifat, kemudian penyederhanaan bilangan berakar. Misalkan akar 32, ini bisa disederhanakan. Akar 32 ini tidak bisa secara normal. Misalkan yang maksud secara normal, misalkan kalau dia kalau bilangan misalkan bilangan 25 akar 25, ini jelas 5 kali 5. Kalau di akar 32 gimana? Tidak ada yang menyatakan bulat. Jadi kita pecah. Caranya bagaimana? Kita tetap mengakarkan. 32 ini dasarnya jelas bisa dari 16 kali 2 atau bisa juga dari berapa? 16 kali 2 kemudian 8 kali 4. Jadi kalau kita lihat hasilnya akan sama nanti. Kalau 12 kali ini 16 kali 2 berarti akar 16 dikali akar 2. Akar 16 sama dengan 4. Akar 2 tidak bisa lagi berarti dengan 2. Berarti hasilnya 4 akar 2. Kalau di bawah ini kita coba. Akar 8 tidak juga bisa dipecah lagi. Berarti 8 ini adalah 2 kali 4 kali 4 sama dengan akar 2 dikali akar 4 dikali akar 4 sama dengan akar 2 akar 4 2 akar 4 2. Berarti sama dengan 2 kali 2 4 akar 2. Ini sama jawabannya. Jadi terlalu panjang. Jadi kita ambil aja jalan yang pendek, yaitu 16 kali 2. Begitu juga dengan 75 ini gini. Akar 75 sama dengan kira-kira kali berapa 75 itu? Dia ada yang bisa diakarkan angka 25-nya. 25 kali 3. Kalau akar 25 kali 3, akar 5 berapa? Berarti akar 25 dikali akar 3. Akar 25 sama dengan 5. Akar 3 tidak bisa. Berarti hasilnya 5 akar 3. Kemudian 20. 20 itu 4 dikali 5 sama dengan akar 4 dikali akar 5. Akar 4 sama dengan 2. Akar 5 tidak didapat, tidak bisa, berarti sama dengan 2 akar 5. Bagaimana kalau 20 itu bisa juga apalagi satu selain daripada 4, bisa saja dia 10 kali 2. Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa disederhanakan. Jadi kita cari yang bisa disederhanakan angka perkalian. Inilah penyederhanaan bilangan berakar. Itu yang perlu kita ketahui, penyederhanaan bilangan berakar. Lanjut, kita masuk poin yang ketiga. Operasi hitung pada bilangan berakar. Yang pertama, operasi hitung pada bilangan berakar itu
mengenai penambahan. Sifatnya penambahan itu apabila bilangan berakarnya sama, itu bilangan awalnya boleh ditambahkan. Juga begitu juga dengan pengurangan, apabila bilangan akarnya sama, bilangan awalnya bisa dikurangkan. Kemudian perkalian bebas, walaupun berbeda akarnya, ini tetap bisa dikalikan, sama dengan sifat bilang perkalian biasa. Contoh, kita lihat 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang akar 12. Dengan penggunaan operasi hitung pada bilang berakar ini, dengan kombinasi penyederhanaan bilang berakar, bisa kita selesaikan soal ini. Kita lihat 5 akar 3 tidak kita pecah lagi. 5 akar 3 ini sama dengan 2 akar 3. Ini bisa kita pecah. Ini tidak bisa kita pecah, karena dia tidak bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan. Yang akar 12 bisa disederhanakan, berarti akar 12 itu kira-kira akar dari 4 dikali 3. Kalau 6 kali 2, 6 tidak bisa ditekarkan, 2 juga tidak. Jadi yang bisa 4 dikali 3, berarti bisa disederhanakan. Kemudian 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang akar 4, 2 akar 3 tidak bisa, berarti ini sudah sejenis. Bisa kita lakukan operasi hitungnya. Berarti ini 5 dikurang 2 dikurang 2 akar 3 tetap. Berarti sama dengan 5 dikurang 2, 3 dikurang 2, 1. 1 akar 3. 1 biasa tidak ditulis, cukup akar 3 saja. Kemudian lanjut kita nomor B. 2 akar 3 ditambah 3 akar 5. Dikali 3 akar 5. Kita lihat 2 akar 3. Kalau kali bebas, walaupun akarnya berbeda, bebas. Berarti 2 kali 3, kemudian 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Apakah 15 bisa disederhanakan? Tidak. Berarti hasilnya cukup sampai di sini. Berarti 6 akar 15. 15 itu cuman 3 kali 5. 5 tidak bisa diakarkan, 3 juga tidak bisa diakarkan. Disederhanakan pun tidak. Berarti akarnya 6 akar 15. Oke, kita lanjut nomor C. Kalau seperti ini ketemu, kita kali silang dulu. Berarti 3 akar 3, kemudian 3 kali 2, 6 akar 8. Ini apakah bisa disederhanakan? Walaupun ini berbeda, bisa. Yang akar 8 bisa disederhanakan. Berarti 3 akar 3 ditambah 6, 8 itu bisa 4 kali 2. Berarti karena 4 bisa diakarkan, bisa disederhanakan. Berarti 3 akar 3 ditambah 6 akar 4 sama dengan 2. Beli 2 akar 2 tidak bisa. Berarti ini bisa disederhanakan. 3 akar 3 ditambah 6 kali 2, 12 akar 2. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Tidak. Karena akar 3 tidak bisa disederhanakan, akar 2 tidak bisa disederhanakan. Hasilnya cukup sampai demikian. Kemudian kita lanjut. Yang keempat. Yang keempat, merasionalkan bilangan irasional. Sebenarnya merasionalkan bilangan irasional itu merupakan konsep pembelajaran waktu SMP. Sudah kita pelajari waktu SMP. Contoh, yang pertama ada 1 akar 3. Yang kedua ada 2
1/2 ditambah akar 3. Merasionalkan bilangan irasional. Yang keempat, merasionalkan bilangan irasional atau bilangan berakar. Kita lihat bagaimana penyelesaian contoh soal seperti ini. Sama waktu SMP sudah belajar, yaitu sama dengan arti sepertiga ini bilangan awal sepertiga dikali 1/3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi bilangan awal kemudian akar 3 per akar 3. Kita lihat sama dengan 1 dikali akar 3 berarti 1 akar 3. Kalau akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 3 dikali akar 3 sama dengan, kalau lebih 1 dihilangkan saja, berarti 3 akar 9. Akar 9 sama dengan berarti per 3. Itu hasil akhir daripada nomor 1. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 sama dengan, cara menyelesaikan 2/2 ditambah akar 3 sesuai dengan soal ditulis, kemudian dikali, ini satu positif satu negatif, berarti 2 ditambah akar 3 per 2 dikurang akar 3. Jadi di atas sesuai dengan soal, yang di bawah lawan dari soal, menjadi berkurang. Atau maaf, ini tetap lawannya berkurang. Kita berkurang. Jadi kita lihat, baru kita kalikan konsepnya. Kita bantu dengan tanda kurung biar gampang. Berarti 2 kali 2 4. 2 kali min 3 min 2 akar 3. 2 dikali min akar 3 sama dengan min 2 akar 3. Kemudian kita kemudian kita kali silang. 2 kali 2 4. 2 kali min akar 3 min 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali 2 ditambah 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali dengan min akar 3 sama dengan min akar 9. Kemudian kita lihat, lanjut. 4, 2 akar 3 tidak bisa dipecah, 2 akar 3. Kemudian ini bisa kita operasikan, ini sejenis karena akarnya sama, ini bisa dioperasikan. Min 2 akar 3 ditambah min 2 akar 3 berarti dia sama dengan 0 karena satu positif satu negatif dengan bilangan yang sama, berarti sama dengan 0. Tinggal lagi 4 dikurang akar 9. Ini lagi bisa disederhanakan. 4 dikurang 2 akar 3, yang 9 ini bisa disederhanakan, berarti 4 akar 3 sama dengan 3. Berarti sama dengan 4 dikurang 2 akar 3 per 1. 1 tidak dianggap, berarti 4 dikurang 2 akar 3. Inilah hasilnya. Nanti begitu juga kalau ini dia soalnya misalkan tambah,
Nomor 3, misalkan soalnya tambah 2/2 dikurang akar 3 misalkan. Ini jadi berkurang dia, berarti 2/2 dikurang akar 3 dikali, kalau ini soalnya negatif berarti dia tambah di sini 2 ditambah akar 3/2 ditambah akar 3 dan selanjutnya untuk menyelesaikan soal ini. Terima kasih dari penjelasan Bapak yang ringkas ini. Nanti kalau kurang paham silakan tanya langsung boleh melalui Classroom atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.